Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan berjalan dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali di dalam PA Online ini. Kami mau terus belajar firman-Mu, dan kiranya melalui firman yang kami baca dan renungkan hari ini, kami dibuat lebih mengerti lagi bagaimana melayani Tuhan, hidup di dalam tuntunan-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Beritahukanlah kebenaran-kebenaran-Mu di dalam hati kami, dan tuntunlah kami menghidupinya. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perikop yang pendek ini kita diperkenalkan dengan seorang tokoh yang baru, yaitu yang bernama Timotius, ya. Dan dari apa yang kita baca ini kita mengerti bahwa Timotius ini berasal dari Listra, ya. Kalau kita ingat Listra, kita ingat penginjilan Paulus yang pertama bersama dengan Barnabas ke daerah di Asia Kecil itu. Dan di Listra ini kita ingat bagaimana Paulus itu menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh sejak lahir. Dan karena peristiwa itu, mereka berdua, yaitu Paulus dan Barnabas, dianggap sebagai dewa yang turun dari langit, ya. Barnabas dianggap Zeus, dan Paulus dianggap Hermes, dan itu sempat menimbulkan keramaian di kota Listra. Dan kemudian pada kesempatan itulah Paulus dan Silas menunjukkan bahwa mereka adalah manusia biasa, dan memakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil dengan memberitakan bahwa yang menyembuhkan orang yang lumpuh itu adalah Yesus Kristus. Nampaknya ada orang-orang percaya, dan kemudian banyak orang mengikut Paulus menjadi murid-murid Kristus, menjadi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, Timotius adalah anak dari seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, begitu catatan Lukas, ya. Dan orang Yahudi menjadi percaya itu, kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, adalah mama dan neneknya yang adalah seorang Yahudi yang taat, ya. Mamanya bernama Eunike dan neneknya itu bernama Lois. Tetapi papanya adalah seorang Yunani, ya. Sekalipun begitu, kalau kita membaca dalam kitab 2 Timotius itu, kita mengerti bahwa Timotius ini mewarisi iman, ya, dari mamanya dan neneknya, ya. Jadi dia dididik di dalam iman orang Yahudi, ya. Dia adalah orang yang mengenal kitab-kitab suci Perjanjian Lama oleh karena mamanya dan neneknya yang mengasihi Tuhan. Saudara, kita baru mengingat Hari Ibu, ya, pada hari Minggu kemarin. Betapa pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan anak-anaknya, ya. Timotius ini adalah salah satu contoh. Ketika seorang ibu itu mengasihi Tuhan sekalipun ayahnya bukan seorang percaya, maka ibu itu bisa membuat imannya itu
menjadi hidup di dalam hati anak-anaknya. Nah saudara, kalau saudara barangkali ada seorang ibu, barangkali suami belum percaya Tuhan, jangan kecil hati. Tetaplah dekat dengan Tuhan, tetap percaya, membaca firman Tuhan, melakukan dalam hidupmu, dan biarkanlah anak-anakmu melihat kesaksianmu, dan mereka dituntun untuk mengenal Tuhan, percaya Yesus, dan itulah yang terbaik yang kita bisa berikan untuk anak-anak kita kalau dia percaya Tuhan dan peroleh hidup yang kekal itu. Nah, itu yang terjadi pada Timotius. Nah, Timotius ini kemudian bertumbuh sebagai seorang muda yang dikatakan di dalam ayat yang kedua itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Apa dikenal baiknya itu saudara-saudara? Rupanya yang dimaksud dikenal baik itu adalah saudara-saudara, maksudnya orang percaya di Listra dan Ikonium, mengenal Timotius ini sebagai seorang yang melakukan firman Tuhan ya, yang imannya itu hidup. Nah itu dia iman yang dia warisi dari mamanya dan neneknya itu ya. Dia menjadi seorang yang baik, yang berguna bagi saudara-saudara di sana, dan dia jadi berkat. Nah saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, ayat 3, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Nah saudara, Paulus ketika mengunjungi kembali Listra, dia melihat ada seorang muda yang melayani di tengah-tengah saudara-saudara itu. Dan dia melihat orang ini adalah orang yang bisa dimuridkan. Bagaimana memuridkannya? Paulus berkata, mari kamu ikut saya memberitakan Injil ya. Dia mau Timotius bergabung di dalam perjalanan itu. Sejak saat itu Timotius kemudian menjadi murid Paulus bersama nanti dengan Titus ya. Kita nanti akan bertemu lagi dengan satu tokoh yang lain, yaitu Titus, yang dibawa oleh Paulus juga dalam perjalanan dan menyertai dia dalam pemberitaan Injil. Dan kedua orang inilah yang kita kenal sampai sekarang menjadi murid-murid Paulus secara langsung ya. Nah, dari kisah ini kita melihat saudara-saudara bagaimana mencari murid itu ya. Paulus itu tidak sembarangan memilih orang, tetapi dia melihat orang yang responsif gitu ya. Dalam tanda petik itu responsif, orang yang terbuka hatinya untuk Injil, yang bersemangat memberitakan Injil, yang menjadi berkat dalam pelayanan di tengah-tengah saudara-saudara di gereja. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang siap dimuridkan ya. Barangkali itu juga boleh menjadi pelajaran buat kita ya, yang hari ini melayani di gereja atau di lingkungan kita. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang begitu tertarik kepada kebenaran Injil. Waktu saudara mengajak mereka melayani dengan semangat. Saudara-saudara yang lain juga mengenal mereka sebagai orang yang melayani. Nah, Paulus melihat potensi itu. Nah, demikian juga dengan gereja hari ini ya. Gereja mesti tanggap pada orang-orang yang seperti ini. Termasuk nanti kita akan melihat Timotius itu bersedia menderita demi Tuhan ketika dia harus disunatkan ya, supaya dia bisa melayani. Nah, orang responsif itu bukan cuma sekedar memberikan persembahan, ikut seneng-seneng saudara, tetapi adalah orang-orang yang siap membayar harga. Mereka bukan cuma seneng melayani, menyanyi, main musik, ya, menjadi singer gitu, tapi adalah orang-orang yang mau menderita bagi Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau dituntut untuk berdoa, ya, mau mengikuti pelajaran teologi atau katekisasi atau apapun bentuknya supaya mereka dipersiapkan untuk melayani lebih baik. Nah, orang-orang seperti ini yang rela dididik, yang dengan rendah hati mau dibentuk, ini orang-orang yang responsif, ya. Nah, kita perlu memperhatikan orang-orang seperti ini, ya. Ada orang-orang yang suka melayani tapi tidak suka untuk mengikuti pembinaan-pembinaan lebih lanjut. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ya tidak bisa lebih lanjut lagi ya, karena untuk menjadi seorang murid memang ada kerelaan untuk berkorban itu, untuk menderita ya, supaya dia boleh
melayani bersama-sama. Nah, Timotius adalah orang yang seperti ini ya. Paulus dikatakan kemudian menyunatkan Timotius ya. Nah, kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan karena mereka semua tahu papanya seorang Yunani. Nah, soalnya menarik ya. Dalam perdebatan itu banyak orang berkata begini, kan ini Paulus baru pulang dari Yerusalem. Dan di Yerusalem itu apa yang terjadi? Dalam sidang di Yerusalem itu mereka memperdebatkan tentang sunat itu harus apa enggak. Begitu kan? Dan diputuskan oleh sidang di Yerusalem, enggak usah ya, enggak harus. Itu adalah tradisi orang Yahudi yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi untuk menunjukkan mereka itu masuk dalam umat Allah, orang Yahudi. Tetapi untuk bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, mereka tidak harus disunatkan, tetapi mereka harus percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena percaya pada Yesus itulah yang membuat mereka menerima Roh Kudus yang menunjukkan mereka menjadi umat Allah. Jadi tanda umat Allah itulah bekerjanya Roh Kudus di dalam gereja itu. Nah, itu dia ya. Itu sebabnya tidak harus. Nah, dalam bagian ini Paulus itu justru menyuruh Timotius untuk disunat. Kenapa, saudara? Alasannya adalah supaya dia bisa diterima di dalam pelayanan kepada orang-orang Yahudi. Supaya orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa Timotius adalah orang yang dididik di dalam iman orang Yahudi, termasuk di dalam sunat yang diperintahkan oleh hukum Taurat, ya, oleh Musa. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Paulus kemudian menyunatkan Timotius dan Timotius bersedia. Jadi sunat ini bukan menunjukkan dia menjadi orang Kristen. Tapi sunat ini justru menunjukkan dia mengidentifikasikan diri dengan orang Yahudi. Nah, itu ya. Jadi demi supaya bisa diterima di antara mereka. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Saya ingin menyoroti yang pertama adalah tim, ya. Paulus, Silas, dan Timotius membentuk tim dalam sebuah pelayanan. Kita juga mengingat tim yang lain, yaitu Barnabas dan Markus, ya. Tim pelayanan adalah hal yang penting. Jangan melayani seorang diri. Mari kita melayani bersama-sama. Sebab tim ini penting, saudara-saudara. Tim pelayanan itu yang pertama-tama akan menolong kita. Waktu kita sukar, waktu kita memerlukan bantuan, waktu pekerjaan terlalu banyak untuk kita kerjakan sendiri, kita mempunyai teman-teman untuk berbagi, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan itu lebih baik. Yang kedua, tim ini membuat kita saling mendoakan. Ini penting, ya. Kita perlu ada komitmen untuk berdoa bersama-sama. Berbagi pergumulan-pergumulan. Ada orang yang mengingatkan kita untuk apa yang kita perlu doakan. Dan sementara kita melayani, barangkali ada orang yang mendoakan kita. Dan yang terakhir, tim ini penting untuk menjadi orang yang menjaga kita. Kita semua orang berdosa. Kita bisa kalah, kita bisa salah, kita bisa lalai, kita bisa tergoda untuk melakukan apa yang tidak benar. Nah, saudara-saudara, kalau kita sendiri, seringkali kita tidak bisa menjaga diri karena kita merasa tidak ada orang tahu. Tetapi kalau kita punya tim yang berbagi dengan kita, tim ini tahu pergumulan kita dan itu akan membuat kita itu bisa saling menjaga. Termasuk mengingatkan kita dari kesalahan, dari dosa, dari kelemahan yang buat orang lain itu tersandung. Barangkali kalau kita diperingatkan atau ditegur orang yang tidak kita kenal, kita tidak senang. Tetapi kalau kita bersama dengan orang-orang yang bersama dengan kita, yang mendoakan kita, kita tahu teguran itu dengan maksud baik. Nah, itu pentingnya tim, saudara-saudara, ya. Karena itu mari bekerja di dalam tim. Ya, tim yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjaga di dalam hidup kudus dan hidup yang memuliakan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Yang kedua, saudara-saudara, dari bagian ini kita bicara tentang pemuritan, ya.
Paulus menarik Timotius itu untuk menjadi muridnya. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah bicara bagaimana Paulus itu melihat Timotius itu seorang yang responsif dan kemudian dia menariknya. Nah, dalam pelayanan kita, mari kita juga memperhatikan kalau ada orang-orang yang responsif, mari kita menariknya. Bagaimana caranya? Dengan membawanya bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan kita, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, Paulus itu berkata begini kepada Timotius, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Ikonium dan di Listra, dan bagaimana Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Nah, saudara-saudara, pemuritan itu adalah membuat orang itu bersama-sama dengan kita, ya. Jadi pemuritan itu adalah mengajak orang mengenali apa yang saya lakukan ini, mengenali diriku, bahkan ikut menderita bersamaku, ya. Mengenali bukan cuma lihat, tapi bersama-sama, ya. Pemuritan itu adalah memberi teladan, ya, mengikut sertakan. Nah, tetapi ada satu lagi yang penting, yaitu kalau kita membaca di bagian seterusnya ayat 15, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Ya. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, bagian yang kedua itu bicara tentang firman Tuhan. Dua hal ini, saudara-saudara, ya, atau tiga hal kalau saya bilang. Yang pertama, pemuritan itu adalah keteladanan, ya. Jadi biarlah dia melihat hidup kita. Kedua, pemuritan itu adalah keterlibatan, ya. Dia boleh bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, pemuritan itu adalah pengajaran, melakukan firman Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Diperlengkapi apa? Tiga hal itu, saudara-saudara. Ya, diperlengkapi dengan keteladanan hidup para guru. Diperlengkapi oleh firman Tuhan. Tetapi juga diperlengkapi ketika dia terlibat dalam pelayanan, mengalami masalah-masalah, kejadian-kejadian, semua itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi dia untuk menjadi orang Kristen, umat Allah, kepunyaan Allah yang melakukan perbuatan baik. Dan kalau kita mengacu di dalam Efesus yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kita menjadi orang yang mengelola milik Tuhan. Kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah pemuritan, saudara-saudara. Mari kita melakukannya di dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun dalam gereja, ya. Yang terakhir, saudara-saudara, tentang berkorban. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita menjadi murid Tuhan, orang Kristen yang sejati, kita harus rela menderita, ya. Timotius itu diminta untuk disunat. Bagi orang Yahudi, sunat itu dilakukan pada hari yang ke-8 waktu masih bayi. Sehingga banyak orang ketika menjalani sunatnya itu tidak merasa karena dia udah lupa dulu waktu umur 8 hari itu bagaimana, bukan? Tapi ketika Timotius disunat, dia udah dewasa. Dalam umur yang sudah dewasa, pada masa itu, kalau sekarang sudah banyak teknologi yang buat itu tidak terlalu sakit, pada masa itu cukup menyakitkan, saudara-saudara. Dan itu juga membutuhkan kerendahan hati untuk mau mentaati perintah itu. Nah, Timotius itu melakukannya. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus rela menderita, ya.
Dia harus rela berkorban, ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, Paulus berkata begini di ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Di dalam ayat 23, Paulus berkata begini, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara, kalau kita membaca secara lengkap, kita akan menemukan bagaimana Paulus mengatakan, bagi orang bersunat, aku menjadi seperti orang yang bersunat, sekalipun aku tidak terikat pada sunat, supaya aku bisa menginjili mereka yang bersunat. Bagi orang yang tidak bersunat, aku menjadi seperti orang yang tidak bersunat, sekalipun aku bersunat di dalam hatiku, ya, supaya aku bisa menginjili mereka. Paulus mengidentifikasikan dengan orang-orang yang dia layani. Dia menyatukan diri, dia tidak memisahkan diri. Dia menyingkirkan semua penghalang supaya dia masuk di tengah-tengah orang yang dia layani dan kemudian dia memberitakan Injil. Saudara-saudara, semua orang yang melayani Tuhan harus mengenal prinsip ini, ya. Bagaimana kita harus rela berkorban. Ada satu prinsip tentang pelayanan yang ditulisnya begini, ya. Others may, you cannot. Artinya orang lain boleh, kamu tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh yang melayani? Sebab orang lain itu boleh sebab dia tidak melayani, ada toleransinya untuk mereka. Kalau kamu tidak, ya, kita harus mendisiplinkan diri, mengambil beban yang paling berat. Orang lain boleh bersenang-senang, barangkali kita tidak. Orang lain boleh makan sembarang, barangkali kita tidak. Orang lain boleh melakukan ini dan itu, tapi barangkali itu kita tidak boleh. Kenapa? Sebab kita harus menjaga diri kita supaya orang jangan menolak Injil karena kecerobohan kita, karena kita mau seenaknya sendiri, karena kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain bisa tersandung. Itu pengorbanan, saudara. Enak? Bisa jadi tidak enak. Tetapi kalau kita melakukannya di dalam Yesus Kristus, itu akan mendatangkan sukacita. Ketika Tuhan mengizinkan hidup kita menjadi keselamatan bagi sesama kita. Para penginjil itu, saudara-saudara, seringkali menghormati budaya setempat supaya dia boleh diterima di dalam budaya itu dan dia boleh menceritakan Injil. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Kalau kita ada dalam budaya tertentu, karena keadaan-keadaan, biarlah kita mengambil tekad. Baik, saya akan bersikap bijaksana, saya akan menjadi orang yang bisa diterima, supaya saya memberitakan Injil. Sekalipun kita tidak boleh kompromi dengan penyembahan berhala. Ingat, ya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang bukan Kristen, bukan Yahudi itu adalah jangan makan daging persembahan berhala, gitu, ya. Kita tidak boleh ikut menyembah berhala, tetapi kita harus menunjukkan hidup yang bisa diterima di tengah-tengah budaya tertentu. Cara berpakaian kita, cara bicara kita, cara hidup kita, kiranya tidak menjadi sandungan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan membahasnya, Tuhan. Banyak hal barangkali yang ingin Kau katakan yang lain. Kiranya Engkau akan berkata-kata dalam hati setiap saudara. Dan tangan Tuhanlah yang bukan hanya membuat kami mengerti kebenaran ini, tapi berjalan di dalamnya dan beroleh sukacita di dalam mengikut Engkau menjadi umat-Mu. Tuntunlah kami di jalan yang benar, jadikanlah kami saluran berkat, keselamatan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Hari ini kita tidak ada pertemuan Zoom karena ada doa pra Pentakosta sepanjang minggu ini.
Jadi diskusinya akan kita gabungkan dengan pertemuan PA yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.